Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fatih Safro. Di sini saya akan mendemonstrasikan perhitungan metode Cummins dengan metode Cummins dalam perbandingan kedisiplinan mahasiswa. Di sini kita mengambil 4 data, yaitu disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap kehadiran, disiplin mengerjakan tugas, dan disiplin dalam berpakaian. Di sini di metode Cummins sudah saya masukkan contoh data dengan jumlah mahasiswa 15 dengan nilai-nilainya yang sudah saya tentukan sendiri. Pertama kita menentukan klaster. Di sini saya mengambil 3 klaster, yaitu klaster pertama disiplin, klaster kedua cukup, klaster ketiga tidak disiplin. Karena kita mengambil 3 klaster, di sini saya ambil titik pusat sentroidnya. Karena menyesuaikan dari kelas tersebut, saya mengambil 3 titik pusat dari data mahasiswa pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita menentukan jarak kedekatannya dengan rumus distance sama dengan akar dari x2 kurang x1 pangkat 2 dijumlahkan y2 kurang y1 pangkat 2. Karena di sini kita memiliki 4 data, jadi kita lakukan jumlah kedekatan dengan rumus ASCII-RT. Kita bagi di data pertama, karena kita menghitung klaster pertama, jadi kita bagi dengan klaster pertama. Untuk klaster pertama kita mendapatkan tunggu sebentar. Kurang. Untuk klaster pertama kita di mahasiswa pertama jarak kedekatannya adalah 0. Kita lakukan hal yang sama untuk menghitung di klaster pertama di setiap mahasiswa. Kita kunci dulu. Tinggal kita blok aja ke bawah. Untuk klaster pertama kita mendapatkan hasil kedekatan. Kita langsung saja hitung ke klaster kedua dengan rumus yang sama, namun jumlah yang kita kurangkan berada di klaster kedua. Untuk klaster kedua dari mahasiswa pertama kita mendapatkan jarak kedekatan yaitu 35,5.
kita lakukan hal yang sama seperti di klaster pertama, yaitu kita kunci setiap pengurangnya. Kita blok aja ke bawah dan kita mendapatkan hasil kedekatan untuk klaster kedua. Kita melakukan hal yang sama untuk klaster yang ketiga. Di sini pengurangnya kita kurangi di klaster ketiga. Kita sudah mendapatkan hasil untuk klaster ketiga dengan jumlah kedekatan yang tertera tersebut. Kita melakukan perhitungan yang sama untuk mahasiswa 2 ke 15 dengan hal yang sama seperti tadi. Kita blok aja ke bawah. Dan akhirnya kita mendapatkan titik kedekatan dari klaster 1, 2, dan 3. Di sini kita menghitung nilai minimum untuk setiap klaster. Kita tinggal blok aja di klaster 1, 2, dan 3. Kita blok ke bawah untuk mengetahui nilai kedekatan yang terkecil. Di sini kita tinggal menentukan hasil, yaitu kita memasukkan di mana data kedekatan yang terkecil, kita sesuaikan untuk di mana letak data tersebut di setiap klaster. Karena di pertama di nilai kedekatan terkecil berada di klaster pertama, jadi kita masukkan di sini yaitu klaster 1. Untuk posisi kedua itu posisi klaster kedua, kita masukkan angka 2. Dan untuk posisi ketiga nilai minimumnya berada di klaster ketiga, kita masukkan angka 3. Seperti itulah selanjutnya sesuai nilai minimum dari setiap klaster. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita melakukan update Centroid pusat. Hal ini untuk mengetahui apakah ada perpindahan data di suatu klaster. Yaitu kita melakukan dengan perhitungan yang sama, namun di Centroid pusat kita melakukan perhitungan jumlah data yang berada di klaster pertama, kita bagi dengan jumlah nilai yang dari setiap klaster kita bagi dengan berapa jumlah data yang berada di klaster pertama. Karena nilai centroid dari data karena kedekatan minimum di data pertama berada di klaster pertama, gimana? Kita lakukan penjumlahan untuk disiplin terhadap kehadiran. Kita memasukkan data-data yang berada di klaster pertama. Selanjutnya kita bagi 4. Karena di klaster pertama ada di disiplin terhadap kehadiran, di klaster pertama terdapat 4 data.
Kita lanjutkan untuk data disiplin terhadap waktu. Kita melakukan hal yang sama, namun disiplin terhadap waktu kita bagi 4. Kita untuk klaster kedua, kita memasukkan di disiplin terhadap kehadiran, memasukkan data yang ada di klaster 2, kita jumlahkan. Karena di klaster kedua, disiplin terhadap kehadiran, kita memiliki 6 jumlah data, maka kita bagi 6. Untuk klaster ketiga, kita melakukan hal yang sama di disiplin terhadap kehadiran. Kita memasukkan data-data yang masuk ke klaster ketiga. Karena di klaster ketiga kita memiliki 5 jumlah data, maka kita bagi 5. Karena kita sudah mendapatkan centroid baru, kita lanjutkan yaitu menghitung kedekatan menggunakan rumus Euclidean distance. Langkah-langkahnya sama seperti di iterasi pertama. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari setiap centroid dengan nilai minimum yang kita tempatkan di setiap klaster. Karena kita sudah mendapatkannya, kita bandingkan dengan klaster sebelumnya. Di sini kita cek apakah di sini ada perpindahan klaster atau tidak. Karena di sini di data 13 ada perpindahan dari hasil iterasi pertama, yaitu dari klaster ketiga yang sebelumnya berada di klaster kedua. Jadi kita lanjutkan lagi untuk mengupdate centroid pusat dengan perhitungan yang sama. Tapi di sini di centroid pusat kita melakukan perhitungan, kita pakai di iterasi kedua. Perhitungan centroid pusatnya kita hitung di iterasi kedua dengan hasil yang seperti ini. Jadi hasil yang kita dapatkan seperti ini. Selanjutnya, karena sudah mendapatkan centroid pusat yang sudah kita update tadi, kita melakukan kedekatan jaraknya lagi menggunakan rumus Euclidean distance seperti yang sebelumnya. Dengan hasil yang seperti ini, kita akan mendapatkan hasil data di setiap klasternya. Kita cek dengan klaster yang ada di iterasi kedua, kita cek apakah ada perpindahan atau tidak.
Jika tidak ada perpindahan, maka klaster yang kita ambil berada di iterasi ketiga dengan hasil berikut, di mana mahasiswa ke-1 berada di klaster 1 dan mahasiswa ke-4, 11 dan 12 berada di klaster 1. Ini sesuai dengan iterasi ketiga. Dan untuk klaster kedua, yaitu mahasiswa kedua, ke-5, ke-6, ke-9 dan ke-15 berada di klaster 2. Dan untuk mahasiswa 3, 7, 8, 10, 13 dan 14 berada di klaster 3. Kita lanjutkan lagi perhitungan untuk K-medoid. Setelah kita menentukan C-medoid awal, selanjutnya kita melakukan menghitung kedekatan jarak dengan menggunakan metode Euclidean distance. Caranya sama seperti tadi, data awal dikurang dengan data yang ada di C-medoid awal. Kita menghitung untuk klaster satunya dulu. Kita tinggal blok saja untuk menentukan hasil kedekatan di centroid awal. Hal ini kita ulang lagi untuk menentukan centroid kedua dan centroid ketiga. Dan untuk kedekatan, kita di sini menjumlahkan kedekatannya dari kedekatan pertama hingga terakhir. Di sini kita mendapatkan hasil di mana untuk setiap data untuk pembagian data untuk setiap klaster. Setelah kita mendapatkan jumlah total dari kedekatan setiap data, selanjutnya kita menentukan C-medoids baru, di mana 3 data ini saya ambil dari data mahasiswa 4, 5 dan 6. Di sini kita melakukan perhitungan kedekatan lagi. Kita jumlahkan kedekatan yang ada di C-medoids baru. Kita melakukan pengurangan ke hasil kedekatan C-medoid pertama tadi. Jika selisih iterasi lebih besar dari 0, maka iterasi berhenti dan klaster yang ada pada iterasi sebelumnya itu yang kita ambil. Kita langsung saja kita hitung selisih kedekatannya. Karena hasilnya lebih besar daripada 0, maka iterasi berhenti dan kita mengambil datanya yang ada pada iterasi pertama tadi. Dan di sini pembagian klasternya sudah kita lihat. Untuk klaster pertama kita memiliki 4 data, di mana itu berada di data 1, data 4, data 10 dan data 11. Untuk klaster kedua kita berada pada data kedua, data keempat, kelima,
ke-8, ke-12, dan ke-14. Begitu juga untuk klaster ketiga berada di data 2, 6, 7, 9, dan 13. Kita lanjut lagi menghitung ke confusion metricnya. Dimana untuk data K-means yang kita ambil yaitu berada di iterasi ketiga dengan hasil pembagian klaster yang sudah kita berada di iterasi ketiga. Dan untuk metode K-Medoids kita ambil di iterasi pertama dengan pembagian klaster sesuai data di iterasi pertama. Kita melakukan confusion matrix untuk metode K-means dulu. Dimana untuk akurasinya di sini yaitu jumlah dari true positif dibagi dengan total dari dataset. Untuk akurasinya karena di sini total true positif itu diagonal, itu kita jumlahkan yaitu 4, 5, dan 6. Kita bagi dengan total dataset. Dan kita mendapatkan hasil akurasi untuk confusion metric K-means yaitu 94%. Kita lanjut untuk perhitungan presisi di setiap klaster. Yaitu untuk klaster pertama yaitu true positif dibagi dengan true positif tambah false negatif. True positifnya 4, dengan true positif dijumlahkan dengan false negatif yaitu 4 tambah 0 tambah 0. Dimana kalau untuk presisi ini perhitungannya di setiap klaster yaitu ke bawah, menghitung untuk klaster 1, 2, dan 3 dengan hasil confusion metricnya yaitu 100%. Begitu juga untuk perhitungan klaster 2 dan 3 karena di sini mungkin klaster 3 ada perubahan. Kita coba hitung dulu. Yaitu pertama true positif kita bagi dengan true positif plus false negatif, dimana hasilnya yaitu 6 dibagi 7 yaitu dengan tingkat akurasinya 86%. Untuk recall ini perhitungan di klaster 1 saja, tidak keseluruhan klaster, yaitu dengan perhitungan 4 kita bagi dengan true positif jumlahkan dengan false negatif yaitu dengan hasil 100%. Dan untuk klaster kedua true positifnya dengan jumlah 5 kita bagi dengan penjumlahan true positif plus false negatif, kita mendapatkan hasil yaitu 83%. Nah untuk klaster ketiga kita melakukan hal yang sama hingga mendapatkan hasil 100%. Nah selanjutnya yaitu confusion metric K-Medoids. Perhitungannya sama dengan K-means, yaitu total true positif kita bagi dengan jumlah dataset, dimana true positifnya itu 4 ditambah 6 kita tambah 5, kita bagi dengan seluruh total dataset. Di sini hasil dari confusion metric K-Medoids kita mendapatkan akurasi 100%. Nah untuk melakukan perhitungan presisinya sama seperti
confusion matrix Cummins, yaitu jumlah true positif kita bagi dengan jumlah true positif plus false positif dengan hasil 100%. Begitu juga untuk recall, yaitu dengan true positif kita bagi dengan jumlah true positif plus false negatif. Perhitungannya sama untuk klaster 2 dan 3. Nah, sekian mungkin video penjelasan perhitungan metode Cummins dan Camedoids. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.